Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di hari ini kita bisa bertemu walaupun di Webex meeting ini untuk mengadakan sosialisasi sekaligus kita bisa bersilaturahmi antara SMP 2 Bojong Soang beserta dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Tak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan kita semua sebetulnya dari awal sampai akhir zaman. Baiklah, terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi segala-galanya. Baiklah, sebelum kita mulai ke materi, tidak ada salahnya kami akan perkenalkan dulu kepanitiaan dan mungkin di pertemuan ini untuk biar ibu bapak kepala sekolah SD, guru-guru semua kenal siapa saja di antara kami di sini. Yaitu yang pertama narasumber yang akan menyampaikan materi kali ini sekaligus sebagai penanggung jawab kepanitiaan PPDB dan juga beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bojong Soang, yaitu yang terhormat Bapak Nana Supriyatna, SPDM NPD. Lalu yang kedua moderator yang akan memimpin nanti berjalannya sosialisasi ini, sekaligus beliau adalah pembantu kepala sekolah di bidang humas dan juga sebagai ketua panitia PPDB SMP 2 Bojong Soang pada yang terhormat Bapak Heri Yandiana SPD. Lalu di sini juga ada kebetulan hadir juga dan susunan panitia masuk panitia juga, yaitu PKS atau pembantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Selamat datang Bu Lilis Pundi. Lalu ada juga jajarannya, yaitu ada Ibu Nani dari PU juga alhamdulillah sudah hadir, dan juga operator Pak Agus Lihat dan Ibu Uci. Dan saya sendiri mungkin akan memperkenalkan juga, yaitu saya di sini sebagai host dan juga saya membantu kepala sekolah di bidang kesiswaan dan di kepanitiaan insya Allah diberikan tugas sebagai sekretaris. Itu susunan panitia dan kepanitiaan di PPDB SMP 2 Bojong Soang. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta meeting hari ini, yang mana kemarin kita sudah memberikan undangannya ke 8 sekolah SD yang ada di sekitar wilayah Bojong Soang dan juga mungkin ada di luar kabupaten yaitu Kota Bandung, ada SD Pasir Pogor, ada SD Rancasawo, dan SD Derwati. Kalau Cijaura sampai sekarang saya tidak mendapatkan kontaknya, jadi saya mungkin terlewatkan, ya. Mungkin di sini sebenarnya saya sudah konfirmasi dengan beberapa kepala sekolah, hampir semua kepala sekolah, tapi hampir semuanya tidak bisa menghadiri dan mungkin kali ini diwakilkan oleh guru kelas 6 dan operatornya. Semua kepala sekolah menitipkan salam untuk Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Bojong Soang. Katanya mohon maaf tidak bisa gabung dikarenakan ada beberapa hal, kalau ada yang harus berobat dikarenakan sakit, terus itu padahal katanya ingin sekali bersilaturahmi dengan kita Pak, yaitu Ibu
Ibu Hajah Neneng dari Madrasah Ibtidaiyah. Tuh. Kemudian kepala sekolah yang lain rata-rata itu harus rapat di sekolahnya dengan tentang PPDB juga. Jadi sehingga semuanya, hampir semua ini yang hadir di sini adalah guru kelas 6. Mohon maaf mungkin karena namanya saya tidak tuliskan untuk nama yang hadir hari ini. Nanti mungkin bisa lihat di absen ya. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya saya akan persilahkan kepada Pak Heri sebagai moderator untuk memimpin nanti jalannya acara ini. Tapi saya mohon kepada semua peserta meeting, selama narasumber menyampaikan materi, dimohon untuk mematikan dulu speakernya. Jadi diberhentikan dulu, di stop dulu speakernya, dan nanti ketika akan bertanya, ada sesi pertanyaan, speaker boleh atau mood-nya boleh dibuka kembali, atau boleh membuka chat, jadi menulis di chat ya. Jadi pertanyaannya melalui itu. Jadi selama narasumber, sekali lagi, selama narasumber menyampaikan materi, dimohon untuk mematikan dulu speakernya. Ini itu. Dan kepada yang terhormat Bapak Heri sebagai moderator, waktunya dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Lisnet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi buatnya pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurnya alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam konteks dalam wacana silaturahim kita, meskipun tempat kita sangat berjauhan. Dan mohon maaf bila nanti sinyal saya ada terkendala, mungkin karena saya sedang berada di luar kota. Mudah-mudahan sinyalnya tidak bermasalah. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bojong Soang yang sudah dengan gigih untuk terselenggaranya acara ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia PPDB SMP Negeri 2 Bojong Soang. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta rapat daring ini. Dan rapat ini namanya sosialisasi penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 2 Bojong Soang tahun ajaran 2020-2021. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa menyimak, dengarkan apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Dan pada saat ini narasumber hanya satu orang, itu Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bojong Soang yang akan menyampaikan sosialisasi PDB SMP Negeri 2 Bojong Soang tahun ajaran 2020-2021. Dilanjutkan dengan acara tanya jawab. Dan tanya jawab itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Lisa sebagai host pada acaranya. Boleh mengacungkan tangan, boleh menulis chat, atau memberikan sinyal untuk bertanya kepada narasumber untuk kita diskusikan bersama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita simak acara yang selanjutnya, yaitu sosialisasi PPDB SMP Negeri 2 Bojong Soang tahun ajaran 2020-2021
akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bojong Soang. Pada yang terhormat Bapak Nana Supriyatna SPD MPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para panitia PPDB masuk SMP Negeri 2 Bojong Soang. Yang saya hormati para kepala sekolah SD yang alhamdulillah bisa hadir dalam pertemuan ini. Yang saya hormati para guru kelas 6 SD serta OPS yang ada di SD masing-masing yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Ilahi Robi karena berkat Allah pada hari ini kita bisa bertemu melalui aplikasi Webex Meeting ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi sosialisasi PPDB tahun pelajaran 2020-2021, tidak ada salahnya karena masih dalam suasana Idul Fitri, kami atas nama keluarga besar SMP Negeri 2 Bojong Soang mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi antara para kepala sekolah SD yang berada di wilayah Kecamatan Bojong Soang dan kepala sekolah SD yang berbatasan dengan Kota Bandung. Namun sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal tak sayang. Alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kebetulan saya ditugaskan di SMP Negeri 2 Bojong Soang ini baru-baru ini. Ya. Jadi yang pertama, nama saya mungkin sudah tidak kenal, sudah tidak asing lagi Bapak Ibu ya. Nana Supriyatna, kalau melihat nama Nana berarti asli orang Sunda ya, bukan Jawa. Karena kalau orang Jawa pasti Nono namanya. Kemudian saya C9 nomor 17, tidak jauh dengan sekolah SMP Negeri 2 Bojong Soang. Kemudian ijazah saya yang pokoknya saya ditugaskan di SMP Negeri 1 Cicalengka, hanya kebetulan kepala sekolah SMP Negeri 2 Bojong Soang itu adalah pensiun. Kemudian saya adalah orang yang paling dekat dengan sekolah dan saya dibesarkan di SMP 2 Bojong Soang. Saya diberi tugas tambahan oleh Pak Kadis untuk PLT, komitmen itu lama ya. Tapi entah ini sampai saat sekarang itu. Jadi saya baru ditugaskan di SMP 2 Bojong Soang ini pada bulan Maret 2020. Sekarang bulan Juni ya, berarti kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan alhamdulillah pertemuan ini, silaturahmi ini adalah mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan terkait dengan sosialisasi PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, ini adalah ada dasar hukum. Ya. Dasar hukum itu adalah Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru, baik taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian setelah muncul Permendikbud tersebut juga diperkuat dengan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Kemudian ada juga peraturan Bupati nomor 37 tahun 2020 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar. Yang alhamdulillah kebetulan saya adalah sering diundang oleh Pak Kadis berdiskusi tentang menyusun draft peraturan Bupati nomor 37 ini. Apa-apa yang tertera dalam peraturan Bupati itu adalah belum sempurna, belum lengkap.
sehingga muncullah surat Kadisdik Kabupaten Bandung nomor 421.2/1345 kemudian strip Disdik strip 2020 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasar TK, SD, dan SMP tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di surat edaran tersebut adalah surat keputusan Kadisdik ini mengcover semua yang tidak tercover dalam Perbuk. Jadi di situ semuanya diatur. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah prinsip PPDB, mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi yang pertama ada non-diskriminatif, tidak membeda-bedakan anak difabel atau anak berkebutuhan khusus dengan anak yang lain. Semua anak bisa mengakses pendidikan sesuai dengan ketentuannya. Itu adalah prinsip pertama. Kemudian yang kedua adalah objektif. Di dalam pelaksanaan PPDB memenuhi peraturan perundang-undangan yang tadi mulai dari Permendikbud, kemudian Perbuk, termasuk surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Kemudian prinsip yang ketiga adalah transparan. Dalam pelaksanaan PPDB dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas, termasuk orang tua, kemudian calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Nah, pertemuan ini juga merupakan bentuk transparan sehingga masyarakat bisa mengetahui. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bentuk sosialisasinya. Tahun sebelumnya adalah kita diundang, kemudian per wilayah dengan narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Tetapi dengan situasi COVID-19, sehingga bentuk sosialisasi diserahkan kepada pihak sekolah masing-masing. Kemudian prinsip berikutnya adalah akuntan PPDB ini harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik yang menyangkut tentang prosedur, tata cara, maupun hasilnya. Dalam hal ini adalah hasil pengumuman yang diterima dan yang tidaknya. Prinsip berikutnya adalah berkeadilan. Setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan asal-usulnya, baik itu agama, kemudian suku, ras, golongan, dan tidak ada penolakan dalam PPDB, kecuali keterbatasan daya tampung sekolah. Jadi artinya, kalau daya tampung sekolah sudah terpenuhi, sementara banyak peminat, kita boleh menolak. Tapi kalau daya tampungnya belum terpenuhi, masih ada peminat, itu wajib untuk diterima. Lanjut, Bu Hamidah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah stigma negatif sekolah favorit. Ya. Mudah-mudahan sekarang adalah tidak muncul lagi. Ya. Yang pertama, siswa menempuh perjalanan jauh terpisah dengan orang tua. Ini mungkin yang akan dijadikan dasar juga kenapa adalah ada PPDB dalam zonasi sekarang itu ya. Jadi harapannya oleh pemerintah ini mungkin aja tidak akan terjadi lagi terhadap kita mengejar-ngejar sekolah favorit. Karena dengan sekolah favorit ini bisa saja menimbulkan kemacetan, biaya operasional yang untuk sehari-hari juga bisa besar gitu ya. Kemudian stigma berikutnya adalah penekanan kompetensi pada siswa, eksklusivitas anak dengan nilai UN tinggi. Sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Banyak yang nilai ujian UN tinggi itu adalah dipegang oleh sekolah-sekolah swasta gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan tergantung kepada proses pendidikan di sekolahnya. Dengan prosesnya yang bagus, tentu akan mendapatkan output yang bagus juga. Dalam hal ini dan nilainya akan lebih tinggi. Kemudian berikutnya adalah ketidakadilan bagi anak yang tidak mampu. Nah dulu kalau yang namanya sekolah favorit itu adalah siswa yang tidak mampu tidak masuk ke sekolah favorit. Gitu. Nah, dengan zonasi itu adalah wajib menerima minimal 15% gitu. Jadi sekolah yang favorit juga adalah wajib menerima siswa itu dalam yang tidak mampu minimal 15%. Kemudian berikutnya, stigma berikutnya, setiap anak bodoh dan pintar hanya berdasarkan nilai UN. Yang tadi saya sampaikan. Sekarang adalah tidak seperti itu, ya. Apalagi dengan ujian nasional berbasis komputer.
Berikutnya adalah ketidakadilan bagi siswa yang memiliki nilai UN rendah. Kemudian intervensi pemerintah hanya pada sekolah favorit. Sekarang adalah pemerintah sudah mulai mengintervensi terhadap sekolah-sekolah yang tidak favorit juga. Karena harapannya sama memiliki standar pelayanan yang sama se-Kabupaten Bandung. Guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri. Sekarang sudah tuntutan, sudah menjadi kewajiban bahwa guru harus betul-betul termotivasi dan memiliki kompetensi yang bagus. Apalagi dengan sekarang adalah diwajibkan pemanfaatan IT. Gitu ya. Kemudian suburnya praktek jual beli kursi dan pungli. Nah, mudah-mudahan PPDB sekarang, karena harapan dari Pak Kadis itu adalah rombongan belajarnya terbatasi, maksimal setiap kelas itu hanya 32. Apalagi pada saat nanti pembelajaran dengan new normal, bahwa duduknya adalah satu meja, satu kursi dengan menggunakan protokoler kesehatan. Lanjut. Kemudian berikutnya ini mengenai jalur pendaftaran. Nah, ini adalah Bapak Ibu yang sangat penting. Ini harus betul-betul dipahami. Yang pertama ini ada jalur zonasi. Jalur zonasi ini dilakukan melalui pola prinsip utama seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius. Jalur zonasi ini adalah minimal 50%. Kemudian Bapak Ibu kalau kita perhatikan dalam bahasa hukum, kalau minimal itu artinya boleh lebih. Jadi boleh lebih dari 50%, misalkan 60%, 70% gitu. Itu adalah minimal ya. Kemudian berikutnya yang kedua, jalur pendaftaran kedua adalah afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik yang orang tua terpapar COVID-19. Nah, itu masuk pendaftarannya melalui jalur afirmasi. Kemudian ini 15%. Aturannya, ketentuannya adalah minimal 15%. Jadi boleh sebetulnya lebih dari 15%. Kemudian jalur pendaftaran yang ketiga adalah perpindahan tugas. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan dengan alasan perpindahan tugas. Yang di dalamnya jalur perpindahan tugas itu termasuk kepada jalur guru juga. Ini maksimal 5%. Artinya kalau bahasa hukum maksimal tidak boleh lebih dari 5%. Kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zona sekolah yang bersangkutan. Nah, prestasi ini ada prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Sehingga kalau kita terbagi dua, 30% itu bisa saja 15% prestasi akademik, kemudian 15% prestasi non-akademik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terkait dengan zonasi, ini di Kabupaten Bandung untuk SMP ini terbagi menjadi 8 zona. Ada istilah gugus mungkin ya sudah tidak asing lagi kalau bagi SMP sekarang namanya subrayon gitu. Bahkan zona gitu ya. Nah, kita Kecamatan Bojong Soang itu masuk di zona 1 ya. Jadi ada Baleendah, Pamengpeuk, kemudian Bojong Soang dan Dayeuhkolot. Kemudian zona 2 Arjasari, Banjaran, Cimaung, Cangkuang, Pangalengan. Zona 3 Soreang, Kutawaringin, Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali. Zona 4 Ketapang, Margahayu, Margaasih. Zona 5 Cileunyi, Cimenyan, Celengkrang. Zona 6 Rancaekek, Cikancung, Cicalengka, Nagreg. Zona 7 Solokan Jeruk, Pacak. Zona 8 Kertasari, Pacet, Ciparai. Nah, artinya kalau berdasarkan peraturan itu Bapak Ibu ya, yang ada di zona 1 adalah Baleendah, Pamengpeuk, Bojong Soang dan Dayeuhkolot. Kalau kita perhatikan data sebaran peserta didik, ini yang sumbernya
dari Korwil jelas sumbernya dari sekolah-sekolah ya, baik SD maupun MI ya. Di zona 1, ini saya akan fokus saja berada di zona 1 ya, tidak akan membahas zona 2 dan seterusnya ya. Zona 1 output SD yang ada di Kabupaten Bandung yang akan melanjutkan ke SMP itu adalah 10.020 siswa. Sementara daya tampung di zona 1 itu ada 9.684 siswa. Nah, berarti kalau melihat data ini adalah akan terjadi seleksi kurang lebih sekitar di atas 500 siswa. Apalagi kalau sekolah-sekolah yang berbatasan dengan Kota Bandung, seperti SMP 1 Bojong Soang, SMP 2 Bojong Soang, mungkin saja outputnya yang akan melanjutkan ke SMP lebih dari 10.000 kan, bisa 11.000 atau 12.000. Nah, itu adalah datanya. Tetapi ya saya berharap bahwa yang ada di zona 1 atau betul-betul dapat diterima atau tertampung di SMP baik negeri maupun swasta termasuk MI yang ada di zona 1. Lanjut Bu Hamidah. Nah Bapak Ibu, ini adalah pendaftaran di luar zona dan luar Kabupaten Bandung. Untuk wilayah yang berbatasan antara zona dapat mendaftar ke satuan pendidikan maksimal jarak terdekat 1.000 meter. Untuk pendaftaran zona di luar Kabupaten Bandung dibatasi hanya 5% dari pendaftaran yang diterima. Ini perlu saya jelaskan, maksudnya begini Bapak Ibu, kalau SMP 1 Bojong Soang tadi masuk di zona 1, itu adalah kecamatannya Bojong Soang, kemudian Dayakolot, Bale Endah, itu zona 1. Nah, boleh kita menerima pendaftar dari zona 2 dan zona berikutnya, tapi jaraknya maksimal itu adalah 1 kilo atau 1.000 meter. Hanya khusus untuk SMP Negeri 2 Bojong Soang, di peraturan bupatinya juga memang tidak dijelaskan pada saat menyusun materi sosialisasi ini, bahwa SMP Negeri 2 Bojong Soang itu adalah sekolah beririsan dengan Kota Bandung ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang ada dari Kota Bandung yang gabung di dalam Zoom meeting ini, jangan sampai kita punya patokan 1.000 meter kemudian 5%. Karena kesimpulannya dengan Pak Karis ini dikecualikan, kecuali bagi sekolah SMP Negeri 2 Bojong Soang, SMP 2 Cilengkrang, SMP 1 Cimenyan, itu sekolah yang irisan dengan Kota Bandung, ya, aturan ini tidak berlaku. Ya. Jadi intinya tetap adalah bisa menerima lebih dari 5%. Tapi skala prioritas adalah warga Kabupaten Bandung, gitu ya. Jadi jangan sampai dari Kota Bandung diterima semua, kemudian sementara dari Kabupaten Bandungnya ditolak, gitu ya. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu yang kepala sekolah berada di Kota Bandung, peraturan yang tadi adalah 5% itu sudah tidak berlaku bagi SMP Negeri 2 Bojong Soang. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang pertama terkait dengan jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi ini bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, ini dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dari program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah. Contohnya seperti PIP, kemudian PKH ya, contohnya seperti itu ya. Itu buktinya adalah harus betul-betul jelas ada buktinya gitu ya. Kemudian anak berkebutuhan khusus. Calon peserta didik yang memiliki lambat belajar dan dibuktikan melalui surat keterangan dari lembaga yang kompeten. Nah, itu adalah ada surat keterangannya. Jadi sekarang berdasarkan peraturannya bahwa sekolah itu adalah wajib menerima siswa yang ABK. Tetapi ada kalau masuk SMA itu dibatasi kan hanya berapa orang gitu ya. Nah, mungkin di Kabupaten Bandung nanti akan dilihat berapa persennya yang akan melalui jalur anak berkebutuhan khusus. Gitu. Kemudian berikutnya adalah anak
korban COVID-19. Tahun sebelumnya tidak ada aturan seperti ini, sekarang ada. Karena dengan situasi kondisi COVID-19 gitu ya. Peserta didik yang berasal dari orang tua terpapar COVID-19 dibuktikan juga dengan surat keterangan dari pihak berwenang. Jadi bisa dari rumah sakit atau minimal dari puskesmas kalau ada anak yang terpapar COVID-19 atau orang tuanya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Jalur perpindahan tugas orang tua wali ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zona, karena mungkin yang dalam zona bisa masuk melalui pendaftaran melalui zonasi kan ya. Yang bersangkutan dikenakan kepindahan tugas calon peserta didik termasuk kuota anak guru. Nah, yang dibuktikannya dengan SK perpindahan dari instansi terkait, kemudian fakta integritas dari pemimpin. Tapi kalau anak guru mungkin itu dibuktikan dengan surat tugas atau SK guru ya. Itu adalah perpindahan. Tadi saya sampaikan jalur perpindahan itu adalah maksimal hanya 5%. Kemudian berikutnya jalur prestasi. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik yang bersangkutan. Nah, prestasi ini tadi sudah saya sampaikan, ada prestasi akademik, kalau di SMP 2 Bojong Soang itu terbagi dua ya. Tadi adalah saya sampaikan 30% jalur prestasi, jadi ada akademik 15%, kemudian non-akademik 15%. Prestasi ini ada program CIBI ya, tetap istimewa ya. Nah, kalau ada yang mau mendaftarkan ke program prestasi akademik melalui program CIBI, di SMP 2 Bojong Soang tidak ada. Lebih bagus diarahkan ke SMP 1 Bale Endah karena ada programnya. Ya. Kemudian yang kedua, rata-rata nilai rapot kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Nah, itu adalah prestasi akademik. Jadi kalau Bapak Ibu akan mendaftarkan melalui jalur prestasi akademik, yang dilihat adalah nilai rapot SD kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kalau dulu adalah ada nilai SKUN kan ya, surat nilai ujian. Sekarang kan tidak ada ujiannya gitu ya. Jadi pakai nilai rapot SD kelas 4 sampai dengan kelas 6. Atau bisa juga melalui prestasi juara Olimpiade Sains Nasional yang disingkat OSN. Ya, kalau dulu namanya OSN, sekarang adalah nasional gitu ya. Kemudian juara karya ilmiah atau akademik lainnya. Jadi karya ilmiah itu termasuk kepada prestasi akademik. Kemudian berikutnya prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik itu bisa kelas olahraga. Nah, kalau putra Bapak Ibu yang ingin melanjutkan melalui jalur prestasi non-akademik, punya bakat olahraganya dan istimewa prestasinya, disarankan untuk masuk SMP 1 Bale Endah dan SMP 1 Margahayu. Tapi di SMP 2 Bojong Soang juga kami menerima pendaftaran melalui prestasi non-akademik dalam bidang olahraga. Kemudian berikutnya adalah juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. Sekarang K2SN istilah namanya. Kemudian juara Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N. Prestasi keagamaan, hafidz Quran, kegiatan keagamaan lainnya. Juara karya non-akademik lain yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan. Misalkan seperti pramuka, paskibra, kemudian PMR, termasuk juara sepak bola ya. Nah, ini bisa masuk melalui jalur prestasi non-akademiknya. Tentu saja nilainya berbeda ya, antara yang melalui lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Sehingga ini ada konversi nilai jalur prestasi, termasuk mulai dari tingkat kejuaraan, mulai dari juara internasional sampai juara tingkat kabupaten kota. Jadi kalau juaraan di tingkat kecamatan itu tidak berlaku. Sehingga nilainya berbeda poin nilainya. Kalau pemerintah itu adalah tinggi, sampai poinnya adalah 500 ya.
Kalau non pemerintah 200. Nah, kalau yang non pemerintah itu kelipatannya dari juara internasional sampai juara tingkat kabupaten itu turun adalah 15 poin ya. Jadi kalau 200 juara internasional, juara keduanya 185, juara ketiga 170 sampai terakhir juara harapan tingkat kabupaten adalah 20 poin nilainya. Tapi kalau pemerintah itu adalah turunnya kelipatan 30 ya. Jadi pemerintah tadi adalah internasional 500 nilainya, kemudian juara kedua 470 jadi turun 30 sampai terakhir tingkat kabupaten itu adalah nilainya poinnya 140 ya. Lanjut. Nah, ini juga ada yang namanya prestasi kategori penghargaan atau karya atau dedikasi. Juga sama, ini sampai tingkat kabupaten yang diakui. Jadi kalau piagam sertifikat presiden itu skornya 500, kemudian menteri 400, kemudian sertifikat gubernur 300, bupati 200, sertifikat kepala dinas provinsi 100, dan sertifikat kepala dinas kabupaten kota itu 75. Jadi rata-rata turunnya 100, hanya mungkin dari provinsi ke kabupaten adalah turunnya hanya 25 gitu. Itu adalah kategori penghargaan. Jadi yang saya hormati, ini adalah tata cara PPDB SMP. Nah, dengan situasi COVID-19, dulu PPDB itu adalah orang tua siswa atau siswa calon peserta didik daftar langsung ke sekolah yang dituju. Sekarang karena adanya COVID-19, sehingga tata cara PPDB betul-betul dilakukan adalah online murni melalui daring. Yang pertama ini adalah kewajiban sekolah asal. Ya, kewajiban sekolah asal itu berarti kalau di SD berarti SD yang akan melanjutkan ke SMP dan punya kewajibannya seperti apa? Kan ke SMU ya. Nah, sekolah asal guru SD kelas 6 menginventarisir siswa yang akan melanjutkan. Jadi tadi dari data 10.020 siswa se-zona ya. Ya tentu saja Bapak Ibu yang ada di SD supaya menginventarisir yang akan melanjutkan kemana saja. Apakah ke SMP, swasta atau negeri, atau misalkan melanjutkan ke pesantren. Kemudian orang tua calon pendidik, calon peserta didik, menyerahkan persyaratan pendaftaran kepada guru kelas 6 SD untuk pengkolektifan pendaftaran melalui aplikasi PPDB. Nah, jadi persyaratannya diserahkan kepada guru SD kelas 6. Kemudian guru kelas 6 SD dibantu OPS mendaftarkan calon peserta didik sesuai dengan tujuan sekolah masing-masing. Nah, sekolah yang dituju berarti panitia PPDB di PPDB masuk punya kewajiban memverifikasi dokumen yang diupload oleh sekolah asal. Jadi nanti akan diverifikasi persyaratan-persyaratannya. Kemudian menyetujui calon peserta didik yang mendaftarkan dan ditetapkan dan mendapatkan nomor pendaftaran. Ini nomor pendaftaran nanti yang menentukan adalah panitia PPDB masuk ya di SMP. Menetapkan calon peserta didik sesuai dengan ditetapkan si A si B-nya, tapi tentu ini tidak menyalahi aturan. Tentu tidak melanggar sistem aplikasi. Ya. Karena yang menentukan diterima atau tidak adalah sistem aplikasi sebetulnya. Hanya oleh Bapak Ibu Guru melalui rapat mungkin diputuskan yang siswa yang diterimanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah daya tampung. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar disesuaikan dengan daya tampung satuan pendidikan masing-masing yang mengacu kepada SPM, Standar Pelayanan Minimal. Langsung saja untuk SMP ya. Jumlah peserta didik SMP 32 orang per rombel. Jumlah rombel maksimal adalah 11 rombel. Hanya di SMP 2 Bojong Soang karena keterbatasan ruang kelas yang ada, keterbatasan tenaga pendidiknya, sehingga kami daya tampungnya hanya 8 rombel kali 32 siswa. Jumlah siswa yang akan diterima
256 siswa. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau pendaftarnya melebihi 256 siswa, berarti SMP Negeri 2 Bojong Soang akan menggunakan peraturan pendaftaran melalui aturan yang tadi. Zonasi adalah minimal 50%, kemudian prestasi adalah maksimal 30%, afirmasi adalah 15% dan perpindahan 5%. Tapi kalau pendaftarnya kurang dari 256, tentu kami tidak akan menggunakan aturan itu. Ya. Karena tadi bisa saja zonasi itu kata-katanya adalah minimal, bisa saja masuk ke zonasi semua kalau pendaftarnya kurang dari 256 siswa. Tetapi sebagai gambaran, ini sudah banyak yang komunikasi. Saya memprediksi bahwa SMP 2 Bojong Soang tahun sekarang itu pendaftarnya akan melebihi 256 siswa. Artinya melebihi daya tampung yang ada. Sehingga kami nanti akan melakukan seleksi sesuai dengan aturan yang ada. Lanjut Bu Hamidah. Nah, ini adalah persyaratan yang wajib diupload Bapak Ibu ya. Kalau kita daftar mulai jalur zonasi, ada akte kelahiran, usia maksimal 15 tahun, surat tanda tamat belajar SD, atau bentuk lain yang sederajat. Biasanya surat tanda tamat belajarnya belum ada, diganti dengan menggunakan surat kelulusan ya. Kartu keluarga asli, kartu tanda penduduk orang tua ya, kartu tanda penduduk orang tua. Kemudian surat kelakuan baik kalau peserta didik daftar melalui jalur zonasi. Tapi kalau peserta didik daftar melalui jalur afirmasi, poin 1 sampai dengan poin 5 itu sama. Ya. Jadi ada akte kelahiran, usia maksimal, surat tanda tamat belajar, kartu keluarga, kemudian KTP ya. Hanya bedanya di akhir, surat keterangan dari Puskesos yang tadi ya, atau bisa saja dengan menggunakan PIP dan seterusnya ya. Karena ini afirmasi ini bagi keluarga ekonomi tidak mampu, bagi ABK, dan bagi peserta didik yang terpapar COVID-19. Kemudian perpindahan tugas. Nah, yang pertama poin 1 sampai 5 sama. Jadi poin 1 sampai 5 itu sebetulnya itu persyaratan umum kan ya, masih perpindahan tugas dan prestasi sama ya. Nah bedanya kalau Bapak Ibu daftar melalui perpindahan tugas, lengkapi dengan SK mutasi atau pindahan, kemudian bikinkan fakta integritas dari pimpinan pekerja. Ya. Kemudian prestasi, nah prestasi 1 sampai 5 adalah sama. Bedanya ditambah dengan sertifikat kejuaraan dan fakta integritas penyelenggara lomba. Jadi nanti dari penyelenggara lomba harus membuat fakta integritas di atas materai. Nah itu adalah persyaratan. Persyaratan pendaftar itu harus diupload ya oleh sekolah asal. Ya. Kemudian mekanisme pendaftaran Bapak Ibu ya. Nah, mekanisme pendaftaran sistem PPDB jenjang SMP memberlakukan sistem PPDB dalam jaringan online melalui laman ppdb.bandungkap.go.id. Itu adalah laman PPDB-nya. Jadi betul-betul bahwa PPDB dilakukan pelayanan melalui daring ya, tidak ada pelayanan di sekolah. Hanya SMP Negeri 2 Bojong Soang ini akan mengambil kebijakan masuk melalui aplikasi ini boleh dikolektif, berkasnya nanti serahkan kepada pihak panitia, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan, tidak calon peserta didik berbondong-bondong datang ke sekolah, cukup dilakukan oleh guru kelas 6 SD atau oleh operator. Jika nanti panitia PPDB masuk, yang diketuai oleh Pak Heri akan membantu mendaftarkan ya. Tapi berkasnya harus betul-betul asli pada saat mendaftarkannya. Kemudian ini adalah jadwal pelaksanaan PPDB. Pertama adalah penetapan zonasi. Untuk penetapan zonasi bulan April 2020 sudah kita lakukan, ya 8 zona ya. Kita masuk di zona 1 ya.
Kemudian sosialisasi PPDB 5 Mei 2020 sampai tanggal 25 Juni 2020. Jadi sebetulnya pada saat saya mulai rapat dengan Pak Kadis, itu pada bulan bulan April ya, itu sudah masuk sosialisasi sebetulnya. Sehingga Pak Kadis menyampaikan bahwa yang namanya sosialisasi itu maksimal sampai tanggal 31 Juli. Karena ada ketentuan kalau ada siswa yang belum memenuhi kuota daya tampung boleh diperpanjang sampai tanggal 31 Juni 2020. Sehingga ini dibatasi sampai tanggal 25 Juni 2020. Kemudian pendaftaran jalur afirmasi, kemudian prestasi dan perpindahan orang tua itu adalah tanggal 15 sampai tanggal 16 Juni 2020. Dulu di konsep awal itu sampai tanggal 17, tetapi ada perubahan karena terkait dengan dikhawatirkan jaringan internet dan lainnya. Karena yang pendaftaran masuk SMP itu adalah 100% dilakukan daring. Sehingga diperpanjang sampai tanggal 19 Juni 2020 ditambah 2 hari. Kemudian jalur zonasi tanggal 22 sampai dengan 26 Juni 2020. Kemudian verifikasi data adalah panitia ya. Tanggal 29 Juni sampai dengan 7 Juli 2020. Kemudian pengumuman serentak baik itu daftar melalui zonasi maupun daftar melalui afirmasi, prestasi dan perpindahan, pengumumannya serentak tanggal 8 Juli 2020. Beda dengan SMA. Kalau SMA yang kena daftarnya ada yang melalui afirmasi itu lebih awal. Kalau tidak diterima bisa daftar lagi melalui jalur zonasi. Kalau SMP hanya 1 kali pendaftarannya dan pengumumannya juga dilakukan serentak tanggal 8 Juli 2020. Daftar ulang tanggal 9 sampai dengan 11 Juli 2020. Saya pastikan bahwa pada saat daftar ulang tidak ada biaya termasuk pada saat proses pendaftaran. Tidak ada biaya sekecil apapun ya. Jadi betul-betul gratis. Sumber biayanya dari mana itu diberikan kepada kewajiban dana BOS untuk membiayai proses pendaftaran. Kemudian awal masuk sekolah tanggal 13 Juli 2020. Mudah-mudahan pada awal masuk sekolah bahwa kita sudah terbebas dari COVID-19 dan kita nanti akan mulai kegiatan proses pembelajaran pada tanggal 13 Juli. Tetapi nunggu keputusan dari pemerintah. Kalau itu diberlakukan mulai tanggal 13 Juli pasti kita akan melakukan new normal. Jadi new normal itu pengertiannya Bapak Ibu bukan seperti proses pembelajaran biasa ya. Jadi kelas. Jadi new normal sekarang kalau belajar berarti harus menggunakan masker, kemudian cuci tangan terlebih dahulu, kemudian pakai jarak dan seterusnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga ini ada layanan informasi tentang pengaduan PPDB. Kalau pada saat proses PPDB Bapak Ibu tidak puas, nah kami menyediakan nomor pengaduan. Sehingga nanti pihak panitia atau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung juga pada saat akan menjawab tentang informasi pengaduan ini tentu akan berdasarkan kepada aturannya. Lanjut. Ya, terima kasih. Sudah selesai, mungkin itu adalah materi tentang sosialisasi PPDB dan mohon maaf barangkali dalam penyampaiannya kalau ada yang tidak puas atau tidak jelas ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Dan Bapak Ibu nanti dari moderator akan berikan kesempatan untuk bertanya. Kalau ada hal yang kurang jelas nanti kami akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bojong Soang yang sudah menyampaikan sosialisasi PPDB SMP Negeri 2 Bojong Soang tahun ajaran 2020-2021. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan. Bapak Ibu serta Webex meeting pada saat ini menginjak kepada acara selanjutnya yaitu acara pengajian.
Acara tanya jawab akan kami bagi 2 sesi. Jadi satu sesi dipersilakan untuk 3 orang penanya. Pertanyaan boleh disampaikan melalui mikrofon atau speaker atau melalui chat yang bisa Bapak Ibu tuliskan di laman chat yang sudah tersedia. Baiklah, kami sesi 1 untuk kita tanya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Siapa? Asep kuning ya? Ya, betul. Kemudian yang kedua siapa? Ada yang bertanya setelah Pak Asep? Di chat akan tulisan bisa dilihat ya. Ya boleh Pak Asep, saya persilakan untuk penanya pertama Pak Asep Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Bapak Kepala Sekolah. Bapak Asep ya Teh. Iya. Beberapa puluh tahun ke belakang Pak Nana ngepanggil alhamdulillah mana Cinta mukanya. ya kawan enak karena wih dari ke asal sebenarnya Sementawis Pak. Pak Heri mana sering kenal sareng ibu sami dari PDI. Ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh orang tua siswa mengenai pendaftaran yang melalui jalur prestasi Pak. Ya. Jadi di SD 3 Negeri 1 ada beberapa siswa yang menjadi juara di tingkat kecamatan. Nah, katanya pernah ada aturan bisa juara tingkat kecamatan bisa langsung daftar diterima di SMP negeri. Nih, tolong minta jelaskan apakah benar atau tidak, karena kalau tidak salah ada perubahan yang berlaku itu adalah tingkat kabupaten. Tapi minta penjelasan supaya rekan kami ya yang ada di SD 3 Negeri 1, terutama ini tenaga pendidik dan kependidikan kebetulan hadir di sekolah mendengarkan. Jadi mohon disampaikan Pak jawaban apakah berlaku tidak jalur prestasi untuk juara yang kita kecamatan. Itu yang kedua, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, punten kalangkung tadi Ibu. Punten kami nama panten abdi teh ngajalin silaturahim ke SMP Negeri 2. Di mana panten tahun kamari aya nu daftar, aya lagi anu daftar. Mungkin penjelasan Pak anu tadi diterangkan dijelaskan Nana mengenai jalur prestasi dan perpindahan Pak, perpindahan orang tua surat tugas, mohon perpindahan orang tua. Nah, bagaimana misalkan kalau orang tuanya pindah tugas ke Bandung tapi alamat masih di luar daerah Kabupaten Kota Bandung, apakah bisa atau tidak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Kami disimpurin di Kominfo. Pilih. Ya, itu pertanyaan dari Pak Asep Saifuddin dari SD 3 Negeri. Pertanyaan dari jalur. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur. Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau bertanya? Ini kami persilakan. Ada kesempatan untuk 2 orang penanya lagi. Kalau bisa ada yang bertanya di chat. Kalau tidak ada penanya, chat nggak ada ya? Belum ada. Oh, belum. Oke, supaya tidak membuang waktu, kami persilakan untuk Bapak Nana untuk langsung menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Septi. Persilakan Pak.
Terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Asep. Pak Asep sekarang di mana Pak? 3 Negeri 1 Pak. Pak Asep sekarang di mana? SD 3 Negeri SD mana Pak? 3 Oh, 3 Negeri 1. Alhamdulillah, wilujeng atau Pak. Amin, amin. Sampai-sampai Pak. Pak Asep, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Asep. Ada 2 poin. Ya. Yang pertama tentang pendaftar melalui jalur prestasi, kemudian sertifikatnya di tingkat kecamatan, apakah berlaku atau tidak. Bapak Ibu, kalau yang namanya jalur prestasi ini tadi saya sampaikan itu adalah maksimal pendaftarnya adalah 30%. Dan prestasi ini terbagi 2, jadi ada prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Kalau prestasi akademik itu umumnya adalah menggunakan raport SD semester SD kelas 6, kelas 4 sampai dengan kelas 6. Tapi kalau prestasi non-akademik itu adalah kalau berdasarkan peraturan baik di Perbu maupun di surat edaran itu maksimal sampai tingkat kabupaten. Nah, sampai kabupaten. Kalau berdasarkan peraturan. Artinya kalau tingkat kecamatan itu tidak bisa kalau berdasarkan peraturan. Nah, begini saja sifat tekniknya. Pak Asep kita coba saja didaftarkan, ya, didaftarkan karena melalui aplikasi ya. Jadi nanti sekolah akan ngambil kebijakan kalau pendaftarnya misalkan di tingkat di jalur prestasi itu melebihi kuota mungkin nanti akan diseleksi Pak ya. Tapi kalau ternyata misalkan tidak melebihi kuota, hanya misalkan kurang dari 30%, saja nanti langsung diterima Pak. Ya. Yang melalui sertifikat tingkat kecamatannya. Tapi kalaupun di aturan sebetulnya tidak boleh Pak ya. Ada pendaftar peminat ya gitu. Jadi kami akan mengutamakan Pak untuk prestasi diupayakan tidak kurang dari 30%. Karena sekolah kami juga perlu untuk peningkatan kualitas pendidikan gitu ya. Ya. Baik itu adalah akademik maupun non akademik. Kemudian yang kedua terkait dengan jalur perpindahan. Jalur perpindahan orang tua dan termasuk keluarga guru berdasarkan peraturan itu maksimal adalah 5%. Jadi tidak boleh lebih dari 5%. Nah, yang jadi persoalan orang tua itu adalah pindah tugas ke Bandung, ke kota, berarti kan ya? Ya, betul. Ke kota, kemudian tapi alamatnya masih berada di Kabupaten Bandung, gitu kan ya? Bukan. Begitu, alamatnya di luar kota, Pak. Alamatnya masih di luar kota. Kakak dengan KTP-nya masih luar kota, alamat domisilinya. Oh. Dan tugas pindah ke Bandung, orang tuanya. Tugasnya asalnya di Kabupaten Bandung gitu Pak? Ya, asalnya Jakarta. Oh, pindah ya. Ke Bandung. Gitu. Ya, betul. Jadi bagaimana? Apakah bisa? Ini saja Pak. Ya, kalau yang orang tuanya tugasnya adalah di Jakarta, kemudian pindah ke Kota Bandung, berarti tadi ada aturan Pak. Jadi kalau sekolah perbatasan, seperti saya sampaikan tadi, SMP 2 Jongsong itu masuk sekolah irisan kan ya dengan Kota Bandung. Nah, karena masuk irisan dengan Kota Bandung tidak ada batasan maksimal 1000 meter. Jadi boleh saja sebetulnya daftar melalui jalur perpindahan boleh maupun melalui jalur zonasi juga boleh. Karena sekolahnya berada irisan dengan kota Bandung gitu. Jadi tidak masalah sebetulnya Pak. Hanya mau pakai SK pendaftaran juga boleh, tidak masalah gitu ya. Hanya lebih bagus peluangnya, saya sarankan berarti daftarnya melalui jalur perpindahan saja. Karena jalur perpindahan biasanya peminatnya hanya 1 atau 2 orang Pak. Paling ditambah juga dengan keluarga guru itu yang akan bertambah. Gitu. Itu saya kira Pak Sep ya, cukup puas? Puas ya. Mana akhirnya kami membayarnya harus pending. Ya, mana menunjukkan Pak Sep. Atur nuhun Pak Asep yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Asep. Ya. Masih Bapak Ibu kami persilakan untuk bertanya melalui loudspeaker. Sementara tanya melalui chat sudah ada 1 orang.
Saya sebutkan aja Pak pertanyaan melalui chat. Ya. Maaf, izin bertanya. Saya guru wilayah Kota Bandung perbatasan. Murid saya pada umumnya kakak di kabupaten. Apakah orangnya mandiri oleh orang tua atau dikolektif oleh sekolah? Apakah ada persyaratan kakak minimal Ferry, saya kira jelas, Ferry. Sinyal, Pak. Sinyalnya. Yang Ulangi, Ferry, ulangi. Ya. Pertanyaannya, saya guru wilayah Kota Bandung perbatasan. Murid saya pada umumnya kakak di kabupaten. Apakah pendaftarannya mandiri oleh orang tua atau dikolektif oleh sekolah? Apakah ada persyaratan kakak? Minimal tanggal berapa persyaratan kakak? Ya. Bangga, Pak. Terima kasih Pak. Langsung saya jawab saja pertanyaan melalui chat ini. Jadi kasusnya adalah guru berada di Kota Bandung, kemudian berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Kakaknya adalah Kabupaten Bandung ya. Maka pendaftarannya di kolektif atau mandiri. Saya kira pendaftarannya tergantung kepada mau mendaftarkannya adalah jumlah pendaftar di SD itu adalah banyak. Sebaiknya saya sarankan adalah kolektif saja. Tapi kalau hanya satu orang, pendaftarannya hanya satu orang, bisa saja dilakukan pendaftarannya adalah mandiri. Jadi berkas aslinya dibawa, kemudian langsung serahkan kepada panitia PPDB. Dan insya Allah walaupun pendaftaran secara umum ada dilakukan oleh guru SD yang dibantu dengan OPS, di SMP Negeri 2 Bojong Soang juga kami akan membuat posko. Kalimatnya posko bukan tempat pendaftaran. Posko itu memang intinya posko untuk informasi seputar PPDB. Jadi kalau ada yang bertanya orang tua tentang PPDB ke SMP, mungkin panitia bisa menjelaskan, tetapi tetap menggunakan protokoler kesehatan. Kemudian terkait dengan kartu keluarga, apakah ada batasan atau tidak? Dalam peraturannya itu adalah kartu keluarga atau KTP atau pakai surat keterangan domisili itu adalah 1 tahun minimal 1 tahun ya di peraturannya. Jadi kita lihat nanti kakaknya, apakah kakaknya memang terbitnya tahun berapa ya, termasuk dengan KTP-nya atau keterangan domisili, tapi peraturannya adalah 1 tahun gitu ya. Saya kira begitu Pak Eli ya. Jadi pola pendaftarannya bisa dilakukan kolektif oleh sekolah SD apabila jumlah pendaftar banyak. Tapi kalau hanya 1 orang, sebaiknya lebih praktis adalah mandiri saja datang ke sekolah yang bersangkutan, tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan gitu. Terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih. Lagi? Terima kasih Pak Nana yang sudah menjawab. Mungkin Pak ada sedikit tambahan mengenai kakak minimal 1 tahun itu terhitung dari bulan apa Pak? Ya. Dihitungnya kakak ini pada saat mulai pendaftaran. Jadi kalau tanggal 15 Juni ya berarti terhitung 1 tahun ke belakang gitu. Hitung saja pada saat mulai pendaftaran. Ya, 15 Juni 2020 ke belakang. Ya. Betul. Terima kasih Pak Nana yang sudah menjelaskan ini. Semoga Bapak Ibu yang bertanya mengerti akan jawaban-jawaban dari Pak Nana. Kemudian ini ada yang meminta saya salah satu guru di Kabupaten Bandung, tolong diulang alamat website PPDB online-nya. Mungkin Bu Hamidah bisa menampilkan alamat website PPDB online. Mungkin dia akan
mendokumentasikan alamat website PPDB online. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, masih ada yang bertanya melalui loudspeaker. Kemudian di sini bertanya melalui chat, tidak ada. Bapak Ibu bersama Webex Meeting, terhormat kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan jika ada masih. Pak Heri, ini web sekolahnya. Ditayangkan Bu Hamidah. Nggak tahu Bu Hamidah, dapat belum Pak? Ya Pak. PowerPoint tadi. Bapak Ibu peserta Webex Meeting yang terhormat, kami persilakan untuk beberapa penanya lagi. Masih ada waktu. Hanya pada saat PPDB tahun lalu itu banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan. Apalagi sekarang itu PPDB secara online, barangkali ada. Kalau seandainya sudah dipahami, Hamidah sudah. Heri, ini dari operator sekolah webnya. Web sekolahnya ini dari operator sekolah. Ini udah. Dia minta diulang alamat website PPDB online-nya. PPDB online. Ya. Satu lagi. Webnya, Pak Heri, webnya ini smpn2 bojongsoang.sch.id. Itu web yang ini ya. Nah, ini web yang kabupaten ini ya. Ya, kalau ini ada web sekolah. Web sekolah dari operator. Web sekolah dari operator. Itu nanti bisa di Japri aja Bu. Kalau yang web sekolah karena soalnya di PowerPoint-nya tidak. Ditayangkan aja mekanisme penerimaannya. Enggak, karena Bu Ami belum punya Pak. Jadi ini saya barusan minta ke Kang Agus. Web sekolah ya. Web sekolah. Itu udah ada. Ya, nanti diinformasikan lebih lanjut mengenai web ini karena kita Nah, itu aja Pak. Jadi mekanisme penerimanya itu melalui jaringan online melalui laman PPDB. Yang tadi Bu Hamidah, ppdb.bandunghub.go.id gitu. .go.id gitu. Ya, PPDB yang ada di PowerPoint. Yang di PowerPoint aja. Yang di PowerPoint untuk pendaftaran. Jadi Bapak Ibu pada saat daftar tinggal kita buka saja ppdb.bandunghub.go.id itu saja. Go.id. ppdb.bandunghub. Itu di PowerPoint tadi Bu Hamidah ada kan? Di mekanisme penerimaannya aja. Yang tadi Pak. Yang selanjutnya yang lebih jelas lagi ppdb.bandunghub.go.id. Nah itu. Tidak pakai spasi Pak Heri. Ya, jangan pakai spasi. Ya. Kemudian pertanyaan sebelumnya Pak. Tinggal masuk saja ke situ pada saat mendaftar gitu. Oke, ya, terima kasih.
Uh, Selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Izin bertanya, untuk pendaftaran online oleh guru sekolah asal, apa saja yang harus dicantumkan selain berkas-berkas persyaratan yang sudah diupload? Sekali lagi, untuk pendaftaran online oleh guru sekolah asal, apa saja yang harus dicantumkan selain berkas-berkas persyaratan yang di-upload? Ya. Terima kasih. Ya, mangga Pak. Bapak Ibu, sebetulnya gini, terkait dengan kewajiban operator pada saat pendaftaran, itu sebetulnya nanti akan ada pelatihan khusus ya. Jadi ada pelatihan khusus operator SD terkait dengan mekanisme pendaftarannya. Kemudian juga ada pelatihan khusus operator pada SMP karena terkait dengan verifikasi data. Hanya sebatas gambaran saja, ini belum, karena nanti di pelatihan ada perubahan. Intinya adalah persyaratan diuploadkan. Setelah persyaratan diuploadkan, nanti tinggal menuju sekolah yang dituju, kemudian daftarnya melalui jalur apa saja gitu. Hanya secara detail terkait dengan operator ini nanti akan ada pelatihan saja ya. Tetapi barangkali untuk pelatihannya karena hanya berlaku bagi operator yang ada di Kabupaten Bandung, yang operator yang berada di Kota Bandung komunikasi dengan pihak panitia PPDB. Bila perlu barangkali nomor Pak Heri, nomor teleponnya disampaikan saja di pertemuan ini supaya nanti operator yang di Kota Bandung adalah bisa komunikasi langsung gitu. Karena mekanisme tata cara pendaftarannya nanti mungkin akan ada pelatihan secara khusus Pak Heri ya. Jadi bisa ada perubahan gitu ya. Mangga nuhun. Terima kasih Pak. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Pak, tapi pertanyaan-pertanyaan ini mungkin langsung bisa dijawab saja. Untuk website pdb.bandungcup.go.id itu tidak bisa dibuka. Ya. Mungkin waktunya Pak ya. Belum. Belum waktunya Pak. Karena walaupun dibuka sekarang masih belum bisa pendaftaran ya. Jadi nanti akan dibuka pada saat mulai pendaftaran. Hanya mekanisme Bapak Ibu sudah tahu, aturannya juga tadi sudah tahu, persyaratannya juga sudah tahu. Baru akan dibuka pada saat pelaksanaan gitu ya. Pak Ferry. Mungkin mulai tanggal 5 Juni ini kita baru sosialisasi ya Pak ya. Iya betul. Belum masuk ke ranah pendaftaran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah banyak beberapa pertanyaan nih. Masih kita punya 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab ini. Maka dipersilakan. 5 menit saja, karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi nanti mungkin kita akan melengkapi juga website Kabupaten Bandung, juga nanti kita akan lengkapi dengan website sekolah khusus SMA Negeri Jawa Barat. Itu akan diinformasikan lebih lanjut. Bapak Ibu sudah tidak ada lagi yang bertanya? Mungkin sudah cukup Pak ya? Cukup. Cukup. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sesi tanya jawab ini sudah kita lalui bersama. Beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan alhamdulillah jawaban-jawaban dari Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mari kita menunjang kepada acara yang terakhir, yaitu acara doa dan tutup. Namun ada informasi dari pengatur Webex ini gunanya untuk dokumentasi. Setelah kita doa tutup, saya kembalikan diri kepada host dan setelah itu kita akan berfoto bersama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita Webex meeting hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Saya mengucapkan syukur kehadirat Robi bahwa pada hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radil kabar ampuni sahabati rasulil haid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan na'imin ya Allah majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa ala ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa kami ya Allah, karena kami sadar kami tidak luput dari kegelapan dan dosa. Untuk itu mohon ampun karena segala dosa-dosa kami. Ya Allah, pada hari ini kami sedang menjalankan tugas kami sebagai abdi negara, sebagai insan pendidikan. Maka dari itu dan kita selalu berikan petunjuk kepada kami agar senantiasa kami selalu berada di jalan selalu hidup ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah pendidikan kepada kami lahir dan batin, makanan rezeki yang berkah dan berlimpah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah permohonan kami hanya kepada Allah yang meminta dan memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang kita panjatkan tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, kami secara pribadi, mohon maaf apabila dalam mengatur teknis ini terdapat banyak kesalahan, kegelapan dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dari kami cukup, apabila itu tersedia hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan saya sebagai host. Mangga, Bu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi sudah selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menjadi narasumber dan juga Pak Heri sebagai moderator yang sudah memimpin jalannya acara ini. Terima kasih sekali kepada semuanya, Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru yang sudah bergabung di acara kami ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan silaturahmi kita. Amin ya rabbal alamin. Tetapi sebelum kita tutup, kita akan membuat foto bersama dulu. Berikan senyuman yang manis dan lambaikan tangannya. Iya, Bu Ami sudah siap, Bu Hamidah? Hamidah sudah siap? Iya. Aduh, sudah banyak yang live ya, sayang. Iya, Bu Ami saja yang aba-aba ya. Lambaikan tangan ya. Oh iya, boleh. Iya. Kenapa? Oh iya. Yang belum muncul ada ya? Kamera yang belum muncul tuh. Guru yang belum muncul. Ibu Hamidah sendiri yang muncul. Udah Pak tuh, udah ada. Ada kerudung kuning. Sudah Bu, ya? Ya. Siap? Ya. Sudah. Pak Cep, mohon Pak Cep. Salam Kak Tariana. Kami Pak, salam keluarga Satayana Pak, keluarga besar. Pak Cep, Pak. Paduan suara ya Pak. Alhamdulillah. Satu kali ya Pak ya. Mohon amin Bu. Atur nuhun Bu. Hatur nuhun kasadayana. Surijeng istirahat, enggak ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana pertanian